Jadi kalian baru membawa pulang anak anjing atau puppy baru. Kalian lagi seneng-senengnya karena mereka lagi lucu-lucunya, imut-imutnya. Tapi kemudian kalian mulai stres karena si anak bull mulai gigit-gigit. Entah gigit-gigit kaki, entah gigit-gigit rabotan, entah tangan kalian, semua digigitnya. Tenang aja, hari ini aku mau share sedikit tips cara ngajarin puppy kalian untuk stop gigit-gigit. Dan cara yang mau aku share ini bukanlah cara konvensional. Aku bilang konvensional karena menurutku bukan cara-cara efektif seperti mencubit hidungnya ataupun mencubit lidahnya. Penasaran sama caranya? Simak terus sampai akhir. Jadi sebelum aku masuk ke detail-detail pembahasan, kalian harus memahami bahwa anjing itu mengeksplor dunia menggunakan hidung dan mulut mereka. Jadi jangan heran kalau puppy yang baru datang ke dunia ini mempelajari dunia dengan cara menggigit-gigit. Selain mengeksplor dunia, puppy juga mulai menggigit-gigit karena gigi mereka itu gatel. Kenapa aku bilang gatel? Karena puppy sendiri akan mengalami pergantian gigi pada usia sekitar 4 hingga 7 bulan. Jadi setelah mengetahui dua hal tersebut, bagaimana sih cara menghentikan anjing gigit-gigit? Ya jawaban yang jujur adalah, ya nggak bisa kalian hentikan anjing gigit-gigit. Nah, karena kalian nggak bisa hentiin anjing kalian gigit-gigit, yang bisa kalian lakukan adalah mengalihkan anjing kalian untuk menggigit hal lain. Hal lain ini bisa meliputi makanan atau snack yang bisa dikunyah-kunyah, atau juga mainan gigit-gigitan. Beberapa yang aku bisa saranin adalah kalian beli bite tuck, bite rope, atau juga chewable toys, mainan yang berbahan dasar karet. Sebenarnya kalau membahas tentang mainan ada banyak banget jenisnya, dan kedepannya aku mungkin bakalan share atau review mainan-mainan apa yang bisa digunakan. Nah, dengan kalian mengizinkan puppy kalian untuk gigit-gigit mainan tadi, kalian telah memperlakukan puppy kalian secara fair. Karena ya memang gigi mereka gatel dan nggak ada hal yang bisa menghentikan, maka kalian mengalihkannya ke hal-hal yang bisa digigit, yaitu mainan tadi. Dan lagi-lagi mainan-mainan interaksi seperti bite rope atau bite tuck itu dapat membangun hubungan kalian dengan anjing kalian. Karena anjing kalian akan merasakan gimana serunya main dengan pemiliknya. Seperti yang dapat kalian lihat di sini, menurutku juga efektif kalau kalian baru capek nggak mau main sama anjing kalian. Dengan mainan gigit-gigitan ini, anjing kalian bisa menyibukkan diri mereka, dimana dalam mainan ini aku masukin snack-snack atau makanan kecil favoritnya. Jadi dia bakalan sibuk ngunyah-ngunyah dan juga gigit-gigit mainannya. Dan tangan kalian, kaki kalian, dan perabotan rumah kalian akan aman. Hal yang dapat kalian perhatikan selanjutnya adalah jangan mendorong anjing kalian untuk menggigit-gigit tangan kalian. Mungkin rasanya seru ya kalau masih puppy kecil gigit-gigit tangan kalian, 3 bulan, 4 bulan tuh masih geli rasanya. Tapi nanti kalau mereka udah mulai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan mulai jadi kebiasaan, hal ini akan menjadi sangat berbahaya. Kalau udah kebiasaan, sangat bahaya dan sulit menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Apalagi semakin tua, maka mereka semakin kuat. Jangan juga lakuin hal seperti mencubit hidungnya atau lidahnya, karena menurutku pribadi itu nggak efektif dan itu nggak akan ngehentiin anjing kalian untuk berhenti gigit-gigit. Jadi selanjutnya, terus sampai kapan anjing kita bakal gigit-gigit? Jawabannya adalah sampai mereka selesai ganti gigi. Seperti yang aku telah jelasin di awal, usianya adalah sekitar 4-7 bulan, dan biasa kalau mereka sudah full ganti gigi, mereka nggak akan gigit-gigit lagi, atau kebiasaan lama itu sudah ditinggalkan. Meskipun tidak menutup kemungkinan setelah usia itu anjing-anjing kalian atau puppy kalian bakal masih gigit-gigit. Karena kadang mereka juga gigit-gigit karena mereka bosan. Untuk itu kembali ke jawaban yang tadi, sediakan banyak mainan dan sediakan banyak waktu untuk bermain dengannya. Untuk memenuhi kebutuhannya dalam gigit-gigit. Jadi sedikit recap pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah pengalihan, ya ini daripada gigit tangan kalian atau perabotan, mending dialihkan untuk menggigit mainan. Dan yang kedua, jangan dorong anjing kalian untuk menggigit tangan kalian atau bermain kasar dengan kalian. Sebaliknya, kalau menggigit tangan kalian atau kaki kalian, kalian bisa tegur pakai perintah no, atau mungkin beberapa orang mengekspresikan rasa kesakitannya untuk nunjukin ke anjingnya kalau hal itu menyakitkan dan nggak boleh dilakukan. Dan yang ketiga adalah sabar aja. Karena sekitar 4-7 bulan, anjing kalian pasti sudah stop melakukan kebiasaan buruk tersebut. Beberapa pemilik mungkin tidak memiliki masalah ini, karena puppy mereka terlahir kalem dan nggak suka gigit-gigit. Tapi beberapa pemilik yang punya anjing-anjing tipe herding seperti German Shepherd, Border Collie, atau juga seperti anjingku Belgian Malinois, mereka pasti paham gimana parahnya anjing kecil gigit-gigit.
karena Belgian Malinois kayak waktu kecil bener-bener apa yang di depan matanya pasti langsung digigit. Mau kaki, mau celana, mau sendal, mau kursi, meja, apapun pasti digigit karena giginya gatal. Untungnya aku mengalihkan kebiasaan itu untuk hal yang lebih baik, yakni bermain. Jadi hingga saat ini aku masih gunain mainan itu untuk ngajarin hal-hal yang baik dan juga melatihnya beberapa perintah dan juga trik-trik lucu. Di sisi lain, anjingku Rottweiler Rex nggak terlalu memiliki masalah ini waktu kecil. Sekitar 3-4 bulan dia sudah mulai stop gigit-gigit. Jadi pastinya tiap anjing berbeda. Oke, jadi sekian untuk video hari ini. Aku harap sharingku dapat membantu kalian dan memberikan sedikit gambaran gimana cara ngatasinya. Kalau kalian penasaran tentang videoku sebelumnya, gimana cara ngajarin anak anjing kalian pipis pada tempatnya, kalian bisa klik di sini atau tonton di akhir video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk mengetahui video-video informasi lainnya dan juga tips-tips lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan stay positif.